berhenti kita nggak ada yang tahu. Ya, intinya jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa dari segala macam kemungkinan. Allah maha besar, Allah maha kuasa. Ya, terus berikhtiar. Tapi apapun hasilnya pasrahkan ya. Misalkan ternyata Allah belum mengizinkan kita ke sana pun jangan menjadi kecil hati. Insya Allah niat ayah bunda sudah dicatat sama Allah, dan itu kan takdir Allah juga, bukan kemauan kita. Jadi Allah tidak pernah meminta pertanggungjawaban kepada hambanya terhadap apa-apa yang di luar kendalinya. Ya ayah bunda ya, betul ya. Contoh, sehat, sakit itu di dalam kendali kita atau di luar kendali kita? Di luar ya Pak ya, sepakat ya. Sehat, sakit itu adalah di luar kendali kita. Maka Allah tidak pernah minta tuh pertanggungjawaban nanti di hari akhir. Kenapa kita sakit? Kenapa kita sehat? Itu takdir dari Allah. Tapi untuk menjaga kesehatan agar tetap bugar, tetap fit, itu di dalam kendali apa di luar kendali? Ya, di dalam. Makanya diminta sama Allah adalah proses penjagaan tadi tuh, ya, makan yang baik, yang halal, yang berkah, menjaga diri dari segala macam yang buruk yang dilarang sama Allah, itu di dalam kendali kita. Nah, ketika kita nggak menjaga itu dan akhirnya sembarangan makannya, bahkan banyak makanan haramnya, maka kita kan diminta sama Allah, gitu, pertanggungjawaban itu. Kenapa ada pilihan yang baik, kita milih yang buruk? Terlepas nanti sudah berikhtiar yang baik-baik ternyata masih sakit, itu adalah di luar kekuasaan kita. Nah gitu ya, jadi ayah bunda jangan putus asa. Yang penting secara niat, secara ikhtiar kita sudah menunjukkan kesungguhan sampai sini. Insya Allah Allah maha adil dalam perhitungan, dan Allah akan mencatat ya sesuai dengan perjuangan ayah bunda udah kesini. Andai pun nanti ternyata qadar Allah, ya kehendak Allah, ternyata belum bisa, nggak apa-apa. Itu udah siklusnya mungkin sebagai seorang ibu. Tapi tadi ya, jangan pernah berputus asa. Pasti yang terbaik ya, pasti yang terbaik insya Allah. Salam dan salam juga ayo kita terus limpah curahkan kepada baginda ya, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini tempat yang mulia ya, ayah bunda semua, jangan pernah berhenti bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga dengan salawat yang terus kita limpah curahkan kepada beliau, kita menjadi orang-orang yang beruntung dan insya Allah juga mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Perasaan Allah, logika manusia kita pasti lelah, capek luar biasa, tapi pas subuh segar bugar, betul nggak? Bahkan kita diberi kekuatan oleh Allah bisa keliling Masjid Nabawi, bahkan tadi ada yang lanjut duha ya sampai zuhur. Ini bukti bahwa ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Ada jamaah yang mungkin bercerita, Mas, nanti kalau udah sampai begini gimana ya, belum sempat istirahat. Waduh, nanti bakal begini, bakal begini. Kalau di sini ceritanya banyak perbedaan, teman-teman. Banyak keajaiban. Selama ada kesungguhan kita dalam memperbaiki diri kepada Allah, Allah yang mampukan, Allah yang beri kekuatan. Dan banyak kisah, ya, banyak kisah yang ternyata dari Indonesianya sakit. Ya, dari Indonesianya Pak sakit. Tapi karena keinginannya beribadah di sini, perbaiki diri, nyampe sini sehat walafiat. Ya, dari bandaranya pakai kursi roda. Tapi ketika sampai sini ternyata Allah takdirkan bisa berjalan. Tapi banyak juga ya di sisi yang lain yang dari Indonesianya sehat, sampai sininya sakit. Tapi lihat, sebagai orang yang beriman selalu bisa berbaik sangka sama Allah. Waktu di keberangkatan tahun mungkin 2-3 tahun yang lalu, ada jamaah yang tiba-tiba ketika mau umroh sakit Bu. Terus ada seorang jamaah yang bilang begini, Mas, sayang ya udah sampai sini nggak umroh. Saya bilang, Bu, belum tentu. Bisa jadi yang nggak berangkat umroh justru udah dapat pahala umroh dan sedang diselamatkan dari hilang pahala umrohnya. Dibanding kita yang secara fisik ternyata diizinkan sama Allah tawaf, sa'i, malah nggak dapat amalan. Kenapa? Sibuk foto Pak. Ya, sibuk pamer sama orang lain, sama sanak keluarga bahwa saya udah umroh loh, saya udah di depan Ka'bah loh. Ternyata saudara kita yang dibikin sakit sama Allah itu sebenarnya lagi diselamatin sama Allah dari niat-niat yang buruk. Dia udah nyampe sini udah dicatat niat umrohnya Pak, insya Allah ya. Dia belum bisa umroh karena bukan keinginannya, di luar kehendaknya. Nah gitu ya. Jadi bunda-bunda yang mungkin nanti qadar Allah ternyata belum bisa berangkat karena ada halangan tadi, jangan putus asa.
Allah maha adil, Allah maha tahu. Ya, kita udah berikhtiar yang terbaik, apapun hasilnya pasti yang terbaik. Bisa jadi itu cara Allah jagain ya nilai kita, jagain catatan kebaikan kita. Ya, ayah bunda semua ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi sebagai orang yang beriman selalu mencari 1001 alasan untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada takdir yang buruk, semuanya adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah ya. Nah, sudah sehari ini kira-kira apa yang dirasa? Seneng, Bu? Senang. Ya, senang ya, Pak ya. Tadi sempat lewat ke makam Rasul? Ya. Semua bapak-bapak? Siap. Sempat ya? Ya, gimana rasanya, Pak? Tadi saya ingin membersamai Pak siapa ya, sama Pak Sultan ya. Masya Allah, sampai meneteskan air mata ketika melewati makam Nabi. Dan doain ya Bapak Ibu, tim insya Allah tadi ada kabar gembira, tiket atau tasreh untuk masuk raudahnya insya Allah besok keluar. Ya, mudah-mudahan lancar. Lagi-lagi kita berikhtiar, mudah-mudahan lancar, semua bisa ke raudhah. Nanti di raudhah betul-betul menghamba kepada Allah, banyak ngaku, banyak syukur, dan meminta kepada Allah. 3 hal ini ya. Jadi minta itu bukan nggak boleh, tapi jangan kebanyakan minta sebelum syukur, karena itu polanya ya. Syukur, minta ampun, baru berdoa kepada Allah. Itu powerful ya, insya Allah sangat-sangat powerful. Nah, di sore ini ayah bunda semua yang dirahmati Allah, izin saya share tentang bagaimana kita ini pada akhirnya hidupnya penuh dengan keberuntungan. Mau jadi orang yang beruntung? Mau. Mau jadi orang yang serba pas-pasan? Ya, jadi Bapak Ibu, orang yang beruntung itu hidupnya selalu pas-pasan ya. Pas butuh, pas ada. Nah, gitu ya. Hati-hati. Jadi orang yang beruntung itu belum tentu orang yang secara kasat mata berlimpah harta, Pak. Betul ya? Orang yang beruntung itu belum tentu secara kelihatan mata manusia itu punya segalanya. Justru bisa jadi kelihatannya nggak punya apa-apa, tapi hidupnya selalu pas-pasan. Pas pengen anak sekolah, pas ada. Pas pengen bangun rumah, pas pengen umroh, pas. Enak nggak kira-kira? Nah, makanya salah satu guru pernah berpesan, jangan pernah berdoa minta jadi orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya belum tentu cukup, Pak. Betul ya? Banyak orang yang kaya berlimpah harta tapi selalu merasa kekurangan. Ya. Pesan beliau apa? Mintalah sama Allah jadi orang yang selalu merasa cukup, selalu berkecukupan. Karena orang yang selalu berkecukupan sudah pasti cukup. Iya. Ya kan belum tentu kaya ya, tapi sudah pasti cukup. Makanya orang beruntung itu orangnya pas-pasan, selalu dimudahkan bahkan untuk hal yang terkecil, Pak. Misalkan kita mau parkir, ternyata ada satu yang keluar. Nah, gitu tuh orang beruntung tuh. Nah, bagaimana cara kita jadi orang yang beruntung? Ternyata semua ada caranya, semua ada polanya. Allah sudah sampaikan di Al-Quran. Dan hari ini insya Allah ayah bunda semua, kita datang ke Masjid Nabawi dalam rangka memenuhi syarat jadi orang yang beruntung. Ya, bunda-bunda yang di sana kedengeran ya, aman ya. Agak majuan boleh kalau ini merapat ya, insya Allah. Atau mau di sebelah sini boleh. Ya, jadi diatur senyamannya. Ya, mudah-mudahan pertemuan hari ini bawa kebaikan, ya keberkahan buat kita. Nah, Mas Dedi, masa sih yang kita lakukan hari ini adalah jalan orang-orang beruntung? Betul. Karena kata Allah, kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, segala sesuatunya ingin dimudahkan oleh Allah, syaratnya cuma satu. Nah, syaratnya cuma satu, nggak banyak ternyata, Pak. Ya, syarat jadi orang beruntung ternyata cuma satu. Apa itu? Jadi orang takwa. Jadi orang apa? Takwa. Takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semua ya guru-guru kita pasti sudah sering menyampaikan ayat ini.
Ya, teman-teman juga sudah sering mendengarkan artinya, betul ya? Barang siapa yang bertakwa, kata Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Ya, jalan keluar dari mana? Tentu jalan keluar dari setiap kesulitannya, jalan keluar dari setiap permasalahannya, dari jalan keluar dari setiap jalan-jalan buntunya, ditunjukin jalan keluar. Bahkan gak berhenti sampai situ, Pak. Apa kata Allah? Ya, setelah ditunjukin jalan keluar, Allah berikan yang namanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan yang namanya rizki, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, yang namanya rizki ini bukan hanya yang bentuknya rupiah. Ya, jangan sampai kita salah paham tentang konsep rizki ya. Jadi rizki itu bentuknya luas, bukan hanya uang. Uang itu hanya salah satu bagian terkecil dari rizki Allah yang maha luas. Apa rizki diantara yang lainnya? Sehat walafiat, dapat anak yang soleh dan soleha, dapat pasangan yang baik. Itu rizki Allah. Termasuk kita bisa duduk di sini, rizki bukan? Iya. Rizki, ya. Bisa sholat berjamaah, rizki bukan? Rizki. Bisa sekamar sama Pak Sultan, Mas Rifki, rizki bukan? Rizki. Ya, itu semua rizki. Pertanyaannya, kita sadar nggak itu rizki dari Allah? Nah, kenapa? Karena banyak diantara kita yang nggak sadar setiap detiknya udah banyak miracle, sering lagi miracle. Nah, gitu. Ya Allah, mana keajaibanmu? Padahal setiap hari banyak keajaiban, tapi kita lupa bahwa itu adalah keajaiban. Contoh, Ayah Bunda, tadi waktu zuhur kita udah berniat nih, saya mau sholat asar, abis itu ikut kajian. Kemudian niat baik itu dimudahkan sama Allah, diwujudkan, dan kita dimudahkan untuk duduk di sini mendengarkan kajian. Kira-kira itu miracle bukan? Miracle bukan? La haula wala quwata illa billah. Kita nggak bisa apa tanpa pertolongan Allah. Itu miracle. Ketika kita punya niat baik, kemudian diwujudkan sama Allah, itu adalah miracle. Besok mau nganterin anak sekolah, kemudian besok diizinkan sama Allah nganterin anaknya sekolah. Miracle bukan, Bu? Miracle. Ya. Besok mau masakin suami sayur asem terenak di dunia misalkan, gitu ya. Kemudian Ayah Bunda dimudahkan sama Allah bikin sayur asem dan akhirnya pasangannya suka. Miracle bukan? Pertanyaannya, berapa banyak miracle-miracle yang seringkali kita nggak anggap miracle selama ini, sehingga kita banyak mengeluh dan jarang bersyukur sama Allah. Ya, padahal Ayah Bunda kita bisa jalan, bisa mendengar, bisa melihat, itu miracle semua.